abrasi batu, di mana digunakan H2O atau air dengan tekanan tinggi itu akan membelah batu itu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Kemis? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak kerasa nih, kembali lagi bersama kita di episode kali ini. Bareng aku Lala Aulia Nurhaliza di Hamka Podcast Studio. Aku di sini gak sendirian ya. Tentunya ditemani rekan aku yang tentunya juga dari mahasiswa pendidikan kimia, yaitu Kang Muwahid Abdan Syakuron. Gimana nih Kang? Sebelumnya Kang apa nih dipanggilnya Kang Muwahid itu rasa-rasanya kepanjangan deh Kang? boleh ada Kang Abdan aja mungkin ya. Oh iya Kang Biar lebih Abdan. pendek. Iya Kang Abdan, apa kabar nih Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Kang kesibukan selama di perkuliahan hari ini? Sibuk sama perkuliahan mah ya gitu, sama dengan teman-teman yang lainnya, ngejurnal dan ngelapak. Oh iya, dibalik kesibukan kuliah juga, tentunya kita juga ada kegiatan-kegiatan yang harus tetap bisa memanage waktu dengan benar ya Kang. Iya pastinya. Iya. Oke, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang petir. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang batu. Penasaran kan bagaimana pembahasannya? So, stay tune terus ya di Hamka Podcast Studio. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa juga like dan komen dan share juga ya. Biar kalian juga terus dapat notifikasi dari video-video terbaru yang ada di channel kita. Oke Kang, ngomongin batu nih, udah gak aneh lah ya. Karena kita juga sering melihat ada batu di sekitaran kita. Bahkan ada juga barang-barang yang terbuat dari batu juga ya Kang ya? Iya. Jadi sebenarnya batu itu apa sih Kang? Oke, ngomongin tentang batu ya. Batu itu adalah gabungan dari beberapa mineral, baik mineral yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Mineral yang bertumpuk dengan bahan organik akan menjadi lapisan terluar dari bumi. Nah, itulah yang disebut dengan batu. Iya Kang, jadi seperti itu ya Cemis. Batu itu tadi kan udah dijelasin bagaimana itu batu dan dari sini juga jenis-jenis batu. Nah, jadi jenis batu itu sebenarnya ada berapa sih Kang? Kalau dari jenisnya, batu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada batuan beku, kemudian ada batuan sedimen, dan yang terakhir ada batuan metamorf. Di mana antara ketiga jenis batuan ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, batuan beku inilah yang menjadi nenek moyang daripada batu-batu yang lainnya. Oh, jadi gitu ya kan. Ternyata Cemis ya, yang mempunyai nenek moyang bukan hanya manusia. Batu juga ternyata ada nenek moyangnya ya kan? Iya betul teh, bahwasannya batu juga memiliki nenek moyang. Pada sejarahnya, seluruh permukaan bumi terdiri dari batuan beku yang nantinya seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman juga terpengaruh oleh cuaca gitu ya. Batuan beku akan berubah menjadi batuan sedimen dan batuan metamorf gitu teh. Ternyata panjang sekali ya proses pembentukan batu itu. Tadi juga udah dijelasin nih batu itu apa, jenis-jenisnya, dan proses pembentukannya. Pasti juga Allah menciptakan segala sesuatu tentu ada manfaatnya. Boleh mungkin Kang spill lah sedikit ataupun banyak juga gak apa-apa ya manfaat dari batu-batu tersebut. Oke, kalau manfaat nih ya, kita sering gitu ya menjumpai batu di sekitar rumah kita atau di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau bisa
sampaikan gitu ya. Batu itu memiliki manfaat diantaranya bagi infrastruktur, di mana batu menjadi bahan utama bagi fondasi rumah maupun gedung-gedung. Kemudian batu juga bermanfaat bagi pertanian, di mana batu ini akan menjadi penyubur tanah. Kemudian yang ketiga, batu juga memiliki manfaat untuk peternakan, di mana batuan kapur akan dikonsumsi oleh hewan ternak yang nantinya menjadi sumber kalsium bagi hewan ternak tersebut. Masya Allah ya Kang ya. Allah maha pemberi rizki. Allah juga sebelum adanya manusia, Allah juga menciptakan segalanya dengan berbagai manfaat yang bisa kita gunakan ya Kang ya. Iya. Nah, tahu nggak kalau kan kita tahu ya kalau batu itu adalah zat yang keras gitu ya. Tapi batu juga bisa hancur loh Teh. Ya, batu bisa hancur yang pertama dengan proses abrasi batu di mana digunakan H2O atau air dengan tekanan tinggi, itu akan membelah batu itu. Kemudian ada juga korosif, di mana batu dialirkan dengan senyawa yang asam kuat atau lazimnya yaitu HCl gitu ya. Nah, batu itu juga akan rusak. Kemudian ada juga metode eksplosif, di mana batu ini akan dihancurkan oleh trinitritoluena atau yang biasa kenal dengan TNT gitu Teh. Ternyata batu yang begitu keras juga bisa dihancurkan ya Kang ya. betul. Terakhir nih Kang, boleh nih spill dalam Al-Quran gitu ya mengenai tentang batu. Oh iya, pastinya gitu ya, di dalam Al-Quran juga batu banyak termaktub gitu ya. Salah satunya, boleh ya sambil dibuka sama teman-teman juga, boleh kan Teh? Boleh atuh Kang, boleh. Iya, ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Oke, bisa sambil kita buka ya ayatnya. Jangan lupa buat Sobat Cemis juga yang ingin membuka Qurannya dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Kita bacakan aja mungkin ya artinya. Artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Gitu Teh. Jadi Allah memberikan perumpamaan kepada manusia dari batu juga Teh. Jadi kita bisa ngambil pelajaran dari apa yang kita bahas hari ini. Nah, batu yang sebegitu keras juga ternyata bisa memancarkan air, menimbulkan kebermanfaatan gitu bagi sekitarnya. Selain itu, batu juga punya ibadahnya sendiri loh Teh. Wah, Iya gitu ya. Dia di ayat ini ada Bahwasannya batu yang jatuh dari gunung-gunung, berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, jatuh dari gunung itu adalah bagian dari ibadahnya batu. Iya gitu. karena dia tuh takut kepada Allah gitu. Masya Allah ya Kang, takjub banget sama kekuasaan Allah. Dengan begitu banyak yang diperhatikan dan dapat kita ambil juga ya manfaatnya. Oke Sobat Kemis, pembahasan mengenai batu ini banyak juga ya dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya Quran Surah Al-Baqarah ayat 74, di mana Allah ini menciptakan segala sesuatu yang pasti bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Untuk Sobat Cemis, jangan lupa untuk terus mendengarkan episode selanjutnya hanya di Hamka Podcast Studio. Dan bagi kalian yang ingin mengirimkan kritik dan saran, boleh DM Instagram kami ya di @hamka_uinsgd. Akhir kata, aku Lala Aulia Nurhaliza Dan saya Muwahhid Abdan Syakuron pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.